Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Maira. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi praktikum mata kuliah pemrograman Big Data. Pada presentasi ini, saya akan membahas 7 topik utama, yaitu eksplorasi data gambar, model klasifikasi, anotasi gambar, deteksi objek, dashboard Streamlit, scraping, dan analisis sentimen. Pada tahap pertama, saya melakukan eksplorasi dataset gambar, buah fresh dan rotten yang bersumber dari Kaggle. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk memahami karakteristik dataset sebelum dimasukkan ke model. Hal yang saya lakukan meliputi melihat contoh gambar dari setiap kelas, meninjau resolusi dan dimensi setiap gambar, menganalisis distribusi warna RGB, menghitung korelasi antar channel warna, mendeteksi outlier berdasarkan tingkat kecerahan. Dengan eksplorasi ini, saya bisa mengetahui kondisi dataset saya, apakah gambar bervariasi, apakah ada noise, dan bagaimana persiapan preprocessing yang dibutuhkan. Nah, ini merupakan tampilan data yang saya gunakan dan jumlah data per kelasnya. Pada data ini terdapat 6 kelas, yaitu fresh apple, fresh banana, fresh orange, rotten apple, rotten banana, dan rotten orange. Selanjutnya yaitu distribusi ukuran gambar. Pada tahap ini saya menghitung distribusi ukuran gambar. Dapat kita lihat bahwa mayoritas gambar memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang kecil, besar, portrait maupun landscape. Informasi ini sangat penting karena model CNN membutuhkan ukuran input yang konsisten sehingga pada tahap processing nanti saya melakukan resize gambar agar seragam. Selanjutnya yaitu melihat distribusi jumlah gambar per kelas untuk memastikan data set ini seimbang atau tidak. Kemudian saya juga mendeteksi outlier, misalnya gambar yang terlalu gelap atau terlalu terang, outlier bisa memengaruhi performa model jika tidak ditangani. Saya juga menghitung heatmap korelasi antar channel warna atau RGB. Korelasi ini membantu memahami bagaimana cara mempengaruhi gambar dan membantu menentukan apakah normalisasi atau augmentasi dilakukan. Selanjutnya yaitu setelah melakukan eksplorasi, saya juga membangun model klasifikasi gambar menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. CNN ini dipilih karena sangat baik dalam mempelajari pola visual seperti tepi, tekstur, dan warna. Tahapan yang saya lakukan meliputi preprocessing dataset, melakukan preprocessing dataset, kemudian juga melakukan pelabelan data, membagikan dataset menjadi 3 bagian yaitu trend, validation, and test, kemudian juga membangun arsitektur CNN, yaitu selanjutnya juga melakukan training menggunakan callback seperti early stopping, evaluasi akuran dan loss, kemudian juga menyimpan model terbaik. Model CNN ini digunakan untuk membedakan gambar buah fresh dan rotten dengan akurasi yang tinggi. Ini merupakan tahapan utama secara umum. Yang pertama yaitu data preparation. Nah, pada data preparation ini kita memberi label, mengatur folder, kemudian juga meresize gambar, menormalisasi RGB. Yang kedua yaitu ada model development. Pada model development ini kita menyusun layer CNN, training, kemudian juga early stopping dan model checkpoint. Yang terakhir yaitu evaluasi performa. Pada bagian ini kita mengukur akurasi, membangun confusion matrix, dan classification report. Jadi tahapan ini memastikan bahwa model dibangun dengan bersih, stabil, dan akurat. Selanjutnya yaitu evaluasi model. Hasil evaluasi model ini dapat kita lihat bahwa sangat baik ya, dengan akurasinya mencapai 98,85 dan lossnya 0,0243. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat membedakan buah fresh dan rotten dengan sangat akurat. Yang akurasinya mendekati 99%, berarti model mampu mengekstraksi ciri visual dengan baik pada dataset yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu anotasi gambar. Pada materi ini dilakukan
dilakukan proses anotasi gambar, sebagian langkah awal dalam menyiapkan dataset untuk, model deteksi objek. Anotasi ini dilakukan dengan memberikan bounding box serta label pada setiap buah di dalam gambar. Proses anotasi gambar ini meliputi, yang pertama yaitu upload dataset ke RoboFlow, kemudian membuat, label kelas, menganotasi dengan bounding box, kemudian juga cek dan simpan anotasi, dan yang terakhir yaitu ekspor dataset menggunakan YOLO V8. Ini, hasil anotasi gambar bisa dilihat pada PPT ini. Selanjutnya yaitu, deteksi objek. Jadi, model deteksi objek yang saya gunakan adalah YOLO V8, yaitu model, ringan, cepat, dan efisien. Kenapa menggunakan YOLO? Karena, YOLO ini dapat menemukan posisi buah di dalam gambar. Kemudian juga memberikan bounding box dan mengklasifikasikan fresh atau rotten secara langsung. Jadi, dapat kita ketahui ya, deteksi objek ini merupakan teknik dalam computer vision yang digunakan untuk mencari objek di dalam sebuah gambar dan menunjukkan posisinya dengan kotak deteksi. Selanjutnya yaitu arsitektur model YOLO V8. Jadi YOLO V8 ini memiliki 129 layer dan sekitar 3 juta parameter. Strukturnya terdiri dari backbone, next, dan head. Jadi saya mengubah jumlah kelas dari 80 menjadi 6 karena, di dataset saya jumlah kelasnya ada 6. Kemudian juga hasil training YOLO V8 ini menunjukkan bahwa performa per kelas yang baik, eee, model juga mampu mengenali objek dengan bounding box dan label yang cukup akurat. Selanjutnya yaitu dashboard Streamlit. Setelah, model selesai, maka saya membuat, dashboard berbasis Streamlit. Streamlit ini memudahkan pengguna untuk melakukan prediksi hanya dengan cara mengunggah gambar saja. Eee, dashboard ini dengan dashboard ini proses deteksi menjadi sangat interaktif dan mudah digunakan. Jadi Streamlit ini, adalah framework dari Python untuk membuat aplikasi web data science. Pada proyek ini, Streamlit saya gunakan untuk menampilkan hasil prediksi dari CNN, menampilkan bounding box dari YOLO, menampilkan confidence secara real time, dan mempermudah pengguna mengunggah gambar sendiri. Untuk deploy-nya saya menggunakan GitHub sebagai penyimpan kode. Alurnya adalah, yang pertama kode Streamlit dan model saya disimpan di GitHub, kemudian Streamlit Cloud membaca repo GitHub. Yang ketiga yaitu Streamlit Cloud menjalankan aplikasi secara, online. Yang terakhir yaitu jika saya melakukan push update ke GitHub, maka otomatis aplikasinya, diperbarui. Dengan cara ini dashboard, dapat berjalan tanpa server tambahan. Selanjutnya yaitu scraping data. Scraping data adalah proses mengambil atau mengekstrak data secara otomatis dari suatu website. Jadi pada bagian scraping ini saya mengambil data teks dari platform Duolingo. Duolingo ini dipilih karena memiliki banyak, teks pendek yang bersifat publik. Dengan cara eee, sorry, proses scraping ini meliputi, mengirim HTTP melalui request, kemudian parsing HTML dengan Beautiful Soup, dan juga menentukan selektor HTML yang berisi teks, mengambil semua kalimat atau komentar, kemudian menyimpan data ke CSV. Dataset ini kemudian digunakan untuk analisis sentimen. Komponen scraping yang saya gunakan, yang pertama yaitu request, yaitu mengambil halaman website, Beautiful Soup yaitu untuk membaca struktur HTML, selektor HTML yaitu untuk memilih elemen berisi teks Duolingo, kemudian cleaning yaitu menghapus teks HTML, yang terakhir yaitu ekspor CSV yaitu untuk menyimpan teks menjadi dataset. Materi terakhir yaitu analisis sentimen. Jadi analisis sentimen ini merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi, opini atau emosi di dalam sebuah teks sehingga dapat, menentukan apakah teks tersebut termasuk ke dalam kategori positif kah, negatif, atau netral. Metode ini digunakan untuk memahami persepsi pengguna dan melihat pola opini dalam teks tersebut berukuran besar.
Jadi pada analisis sentimen ini, saya menggunakan, data dari Duolingo yang diperoleh melalui proses scraping pada materi sebelumnya. Nah, jadi tujuan analisis sentimen ini dapat kita lihat bahwa, analisis sentimen ini bisa untuk mengetahui kecenderungan opini pengguna, apakah dia positif, negatif, atau netral, kemudian juga bisa membantu memahami persepsi publik terhadap aplikasi atau produk, dan juga dapat membantu pengambilan, keputusan berbasis data, dan juga bisa menyederhanakan interpretasi ribuan komentar menjadi ringkasan sentimen. Tahapannya meliputi yang pertama yaitu pembersihan teks, yaitu menghapus simbol, angka, atau tanda baca. Kemudian juga tahapan kedua lower casing, yaitu menyamakan format teks menjadi huruf kecil. Yang ketiga ada tokenizing, yaitu memecah teks menjadi kata. Yang keempat ada normalisasi, yaitu memperbaiki kata tidak baku atau alay. Yang kelima ada stemming, yaitu mengembalikan kata ke bentuk dasar. Yang terakhir ada stop word removal atau menghapus kata umum yang tidak memiliki makna penting. Selanjutnya dapat kita lihat ini merupakan tag-like distribution. Berdasarkan tag-like distribution ini dapat kita lihat bahwa mayoritas tag sorry, dapat kita lihat bahwa mayoritas tag-nya memiliki panjang yang sangat pendek. Lalu jumlahnya juga menurun tajam untuk teks yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa data didominasi oleh kalimat atau komentar pendek. Yang ini merupakan top 20 kata top 20 kata dari Duolingo. Dapat kita lihat bahwa 20 kata yang paling sering muncul adalah kata seperti ajar, bahasa, bagus, dan aplikasi karena memiliki frekuensinya yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa topik dalam data yang saya gunakan ini terkait dengan konteks pembelajaran, kualitas, dan penggunaan aplikasi. Selanjutnya yaitu workload. Pada slide ini saya menunjukkan analisis dasar. Sorry. Selanjutnya yaitu, analisis sentimen berdasarkan distribusi panjang teks dan word, frekuensi. Di slide ini saya menunjukkan analisis dasar dari teks hasil scraping dari Duolingo. Pertama, distribusi panjang teksnya. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa kalau sebagian besar kalimat ini pendek-pendek, jadi konteksnya tuh memang ringkas dan langsung ke inti. Selanjutnya berdasarkan dari word, frekuensi dapat kita lihat bahwa kata yang paling sering muncul adalah kata, seperti bahasa, belajar, dan bagus. Hal ini sesuai sama karakter pengguna dari Duolingo yaitu yang biasanya ngomongin, pengalaman belajar bahasa. Selanjutnya yaitu workload. Jadi workload ini untuk memperjelas kata-kata mana yang paling sering muncul, mmm yang mana yang paling sering muncul, yaitu kata yang ukurannya paling besar, yang menunjukkan frekuensinya paling tinggi. Dari sini kelihatan kalau kata-kata bernada positif lebih dominan, misalnya kayak bagus, bahasa, ajar, sangat, dan sebagainya. Tabel ini merupakan, pelabelan data, pelabelan data positif, negatif, dan netral. Dari Duolingo ini dapat kita lihat bahwa kata yang termasuk ke dalam label positif berjumlah 228.000 atau sekitar 229.000. Kemudian kata negatif, sekitar 10.000 dan natural sekitar 6.000. Jadi itu merupakan rangkuman dari seluruh proses yang saya kerjakan. Terima kasih, sudah mendengarkan presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.